Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Anissa. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai klasifikasi materi dan juga perubahannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari campuran dan juga menjelaskan klasifikasi dari campuran. Nah, apa itu campuran? Suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu, coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Serta kita sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya kita ingin memasak, membuat teh manis, atau kopi. Nah, campuran itu terbagi menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen suatu campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi. Campuran disebut juga dengan larutan. Larutan tersusun atas yang pertama itu pelarut atau solvent. Nah, pelarut yang banyak digunakan itu adalah air. Senyawa lain yang digunakan sebagai pelarut organik contohnya itu kloroform dan alkohol. Lalu yang kedua zat terlarut atau disebut dengan solut. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer. Sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat meskipun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau sama, artinya zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tidak dapat dibedakan. Lalu contohnya itu adalah campuran homogen dan larutan atau larutan di sini pelarut atau zat terlarut. Nah, misalnya di sini ada air pelarutnya, dituanglah kopi atau biji kopi misalnya contohnya, lalu dilarutkan. Nah, partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Jadi kalau misalnya dilarutkan akan susah membedakan mana air tadi dan mana kopi tadi yang sebelum dimasukkan. Lalu dasarnya larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur merupakan contoh larutan asam, larutan basa atau garam yang banyak dijumpai setiap hari. Nah, larutan asam, basa, dan garam. Yang asam, ciri-cirinya atau tanda larutan asam itu, yang pertama rasanya masam, yang kedua dapat menimbulkan koriosi, yang ketiga mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Manfaat dari larutan asam yaitu asam asetat yang digunakan untuk penambah bahan rasa makanan yaitu pada cuka dapur. Lalu yang kedua itu ada asam sulfat digunakan pada aki kendaraan bermotor. Yang ketiga itu ada asam klorida berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Asam klorida terdapat dalam lambung. Dampak negatif dari larutan asam yaitu terjadinya hujan asam yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, gedung, dan patung-patung di kota. Lalu yang kedua dari dampak negatif larutan asam yaitu membuat karatan pada besi. Lalu yang kedua itu ada basa. Sifat-sifat basa yaitu mempunyai rasa agak pahit. Lalu dia terasa licin di kulit. Dia juga mengubah kertas lakmus yang tadinya merah menjadi berwarna biru. Manfaat basa sering digunakan pada pembuatan sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit mah, di mana sakit mah kondisi kadar lambung yang tinggi, maka obat mah adalah senyawa basa atau kandungan magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Contoh lainnya adalah pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Perbedaan asam dan basa. Nah, asam dan basa,
Rasanya itu kalau asam dia masam, kalau basa dia pahit. Nah, pada kertas lakmus biru pada asam dia memerahkan kertas lakmus biru, kalau pada basa tidak berubah warna. Nah, pada asam kertas lakmus merah tidak merubah warna. Pada basa kertas lakmus merah membirukan kertas lakmus merah tadi. Pada asam sifatnya itu korosif, lalu pada basa sifatnya itu kaustik. Pada asam reaksi dengan air itu menghasilkan H+, pada basa dia menghasilkan ion OH-. Pada asam contohnya itu asam cuka, asam karbonat, asam klorida, dan asam semut. Pada basa contohnya itu soda kue, pasta gigi, dan natrium hidroksida. Nah, indikatornya adalah salah satu cara yang digunakan untuk membedakan asam atau basa. Indikator asam basa yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami yaitu berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Nah, pada perubahan warna, air jeruk nipis di sini contohnya ada air jeruk nipis, air sabun, air garam, dan air kapur. Ekstraknya itu kol ungu. Nah, pada air jeruk nipis ya berwarna merah muda, pada air sabun dia biru muda, pada air garam dia biru tua, pada air kapur dia hijau muda. Nah, jika ekstraknya kembang sepatu, pada air jeruk nipis ia berwarna merah, pada air sabun ia berwarna ungu muda, pada air garam dia berwarna nila, pada air kapur dia berwarna hijau tua. Nah, pada ekstrak kembang telang, air jeruk nipis tadi dia berwarna ungu muda, di air sabun ia berwarna biru pudar, di air garam dia berwarna biru muda, di air kapur dia berwarna hijau tua. Pada ekstrak kulit manggis, air jeruk nipis tadi dia berwarna orange, air sabun berwarna merah bata, di air garam dia berwarna kuning, di air kapur dia berwarna coklat. Pada ekstrak pacar, air jeruk nipis berwarna merah muda, di air sabun dia berwarna krim, di air garam dia berwarna jingga, di air kapur dia berwarna kuning. Pada bougainville, air jeruk nipis berwarna merah muda, air sabun berwarna nila, air garam berwarna merah muda, air kapur berwarna kuning. Pada kunyit, air jeruk nipis tadi berubah menjadi warna kuning, air sabun berubah menjadi krim, air garam kuning muda, dan air kapur itu orange. Nah, ada indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Nah, ini kertasnya biru. Pada larutan basa dia akan berubah menjadi merah. Pada warna kertas lakmus merah akan menjadi biru jika dalam larutan basa. Maksudnya tadi ini larutan asam ya, ini larutannya basa. Lalu garam, jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya yaitu natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak juga digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut dihasilkan garam dan air. Asam ditambah basa itu menjadi garam ditambah air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa membentuk berbagai jenis, yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Asam klorida ditambah natrium hidroksida menjadi garam NaCl ditambah air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen
terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen seluruhnya bagian tidak memiliki komposisi yang sama. Ini merupakan pengertian dari campuran heterogen. Nah, ciri-cirinya yaitu ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Lalu yang kedua, pencampuran partikelnya tidak merata. Yang ketiga, larutan akan mengendap atau partikel zat pelarut dan terlarutnya berpisah jika didiamkan. Lalu yang keempat, keruh dan tidak tumbuh cahaya. Nah, ini ada pada campuran pasir dan air. Ini ada campuran air dan minyak. Dia tidak akan menyatu. Lalu suspensi. Yang pertama itu ada suspensi. Campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya itu dari suspensi, yaitu kopi dan air setelah diaduk. Kopi akan mengendap di bawah gelas, air dan pasir. Di bawah gelas, lalu yang kedua itu ada air dan pasir. Lalu yang ketiga lumpur yang lama-lama bisa terurai antara tanah dan air. Lalu semprotan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran atau obat yang kedua itu koloid, campuran zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya itu cat, darah, asap, debu di udara dan keju. Nah, di sini perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran. Unsur itu zatnya tunggal, tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis atom. Senyawa zatnya tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Yang keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Nah, pada campuran, ia dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul dan bisa juga dengan lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen adalah suatu campuran yang terdiri antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nah, pada campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali dengan penyusunnya. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun ya anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.